Anda ingat sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara membuat database dan cara mengkoneksikannya dan serta kita sudah mempelajari konfigurasi sedikit saja. Ya kan tidak begitu banyak. Biar supaya apa? Biar supaya Anda tidak pening kali nanti harus belajar apa di awal-awal. Karena kita seperti yang saya bilang tidak lupa mengingatkan kepada Anda belajar dengan santai itu lebih nikmat daripada tidak sama sekali. Ya. Oleh karena itu yang paling pertama harus Anda ketahui bahwa apa yang kita lakukan sebelumnya ini adalah bukan yang best practice. Kenapa seperti itu saya bilang? Hanya karena kita masih membuat table secara manual yang mana sebenarnya Laravel mempunyai teknologi untuk membuat tabel tersebut dengan yang namanya migration. Mungkin sebelumnya Anda belum pernah mendengar migration tapi sekarang Anda akan mempelajari teknik-teknik migration itu bekerja. Oke, coba dulu untuk table ini saya akan delete aja lah ya kan karena kita tidak membutuhkannya sama sekali. So oke, saya akan Ctrl S atau Command S jika Anda menggunakan Mac. Maka tabelnya sudah terhapus. Harusnya sekarang jika kita refresh di browser, tabelnya sudah hilang, maka dia akan error. Best table or view not found. Dan jika Anda tidak tahu bahwa sebenarnya behind the scene dia tahu apa problemnya. A table was not found. Yang disuruhnya kita itu run migration. Dan ini mungkin akan membuat Anda bertanya apa migration kan gitu. Nah oleh karena itu, coba dulu Anda pergi ke terminal. Di sini kita akan cek dulu PHP Artisan. Khusus untuk keyword Mac, Anda akan melihat di sini beberapa yang telah kita pelajari, seperti misalnya itu Mac Component, Mac Controller, ya cuma 2 itu yang kita pelajari. Kita belum belajar banyak di sini dan kali ini kita akan membuat yang namanya migration, create new migration file. Oke, let's try. PHP Artisan Mac Migration, kita akan membuat nama migrationnya apa. Bayangkan ini adalah action yang akan kita lakukan. Contohnya seperti ini. Kita akan buat table yang namanya task table. Berarti yang kita lakukan adalah create task table. Kita enter, maka harusnya jika Anda lihat create migration dan jika Anda lihat nama filenya sudah dibilang sama kita bahwa 2021-07-14 yaitu adalah tanggal sekarang. Dan mungkin Anda masih penasaran di mana file ini. Alright, coba kita lihat pada Visual Studio Code dan hover into database yang ada di sini. Ya Anda banyak belajar di sini, kita sudah mempelajari config tadinya sudah saya kasih tahu dan sekarang kita pergi ke database ini dan Anda akan melihat di sini beberapa pilihan seperti factory, seeder dan migration. Seeder dan factory nanti akan kita pelajari. Untuk sekarang kita akan fokus ke migration. Di sini akan ada masalah baru sepertinya. Kenapa seperti itu saya bilang? Hanya karena di sini sudah ada file 3 sebenarnya. Ya kan ini adalah file 3 yang ada by default. Yang kita buat tadi kan cuman ini. Create task table, mungkin tidak nampak ya, coba saya besarkan maka harusnya Anda melihat di situ ada create users table, ada create password reset table, ada file jobs table dan ada juga task table. Oke. Nah di sini kenapa Laravel itu ada defaultnya itu model user, ada bahkan migration user. Karena apapun ceritanya, ketika misalnya kita membuat aplikasi sudah pasti dia menganggap bahwa ada autentikasi di sana. Apa yang disebut dengan autentikasi? Jika Anda pernah mendengar login dan register, nah itulah autentikasi. Anda ketika misalnya ingin tahu bagaimana cara kerjanya, Anda bisa melihat tutorial-tutorial saya di Parsinta, itu autentikasi Anda bisa cari kok. Untuk Laravel 8, 7 ada semua. Makanya dibuat di sini by default itu ada users table yang fieldnya jika kita lihat itu ada name, email verified add dan password. Ya biasa digunakan untuk credential login lah biasanya kan seperti itu. Nah sementara tabel kita itu adalah yang create task table yang mana ini baru saja kita buat. Oke. Di sini Anda mungkin berpikir apakah ini kita pakai untuk saat ini? Sepertinya tidak, tapi nanti ketika misalnya kita melakukan memasukkannya ke dalam database kita, dia akan terikut secara otomatis. Walaupun begitu, tidak usah pikirkan dulu, yang kita fokuskan adalah task table. Di sini ada table ID yang by default dia akan big integer. Ya jika Anda tidak tahu, saya akan jelaskan sekarang dan juga dia akan auto increment by default. Ya jika Anda juga tidak tahu, inilah kenapa dibuatnya ID seperti itu. Jadi di sini dibuatnya auto increment dan juga dia pastinya primary key. Nah itulah kenapa dibuat di sini tabel ID karena by default ini biasanya ada setiap kita membuat table. Nah di sini ada timestamp. Nah timestamp ini adalah membuatkan 2 field sama kita. Yang pertama created add dan juga yang kedua itu adalah updated add. Created add akan terisi ketika misalnya Anda membuat data baru. Nah sementara updated add akan terisi juga waktu kita membuat data. Namun dia akan update ketika seandainya Anda melakukan update. Seperti yang kita lakukan sebelumnya itu update yang namanya task, ya kan maka dia akan terupdate. Nah, sementara created add-nya tidak. Itulah gunanya kenapa
dia membuat di sini timestamp, karena sebenarnya jika seandainya timestamp ini juga tidak ada, harusnya kita juga akan membuatnya secara manual. Hanya karena itu penting sekali untuk pembuatan table. Kita ingin tahu kapan dibuat dan kapan dia diupdate. Kira-kira seperti itulah. Alright, jika sudah Anda paham masalah itu, saya akan hapus komen yang ini dan kita akan lanjut untuk membuat satu field, yaitu dengan nama list. Nah, tipenya apa? Varchar. Anda buat di sini varchar. Sepertinya tidak ada varchar di sini. Yang ada itu adalah string. Nah, string kita buat di sini list. Jadi ketika misalnya Anda butuh teks, Anda bisa buat di sini itu teks. Kemudian ketika misalnya Anda butuh enum, misalnya Anda bisa buat di sini enum. Ya, Anda butuh misalnya itu tiny integer, ya, apa itu namanya, boolean, Anda bisa buat di sini boolean. Yang biasa itu value-nya kalau enggak yes, no, atau 1, 0 gitu. Kira-kira seperti itulah. Kalau di yes, no harusnya masuk ke enum dia. Since kita hanya butuh di sini string untuk list, maka ini yang kita leave seperti ini saja. Alright, coba dulu kita pergi ke terminal kembali. Apa yang kita lakukan di sini? Jangan lupa save ketika misalnya Anda sudah selesai mengeditnya. Anda harus melakukan di sini yang namanya PHP Artisan Migrate untuk memasukkannya ke dalam database. Nah, jika misalnya kita lihat di sini PHP Artisan lagi dan coba dulu scroll ke atas, perhatikan ada yang bacaannya di sini migrate. Memang keterangannya tidak ada di sini, namun dia sebenarnya bekerja untuk memasukkan data ke dalam database. Jadi kalau misalnya migrate fresh, itu drop semua table yang ada di dalam database, kemudian rerun all migration. Kira-kira dia akan memasukkan di sini yang namanya migrate rollback untuk pertama kali, baru di migrate-nya. Nah, rollback itu sendiri adalah merollback the last table migration. Nah, mungkin Anda bingung di sini sebenarnya. Cuman ya ketika misalnya kita migrate tabel, ya dia ketika misalnya rollback, maka tabel terakhir yang Anda buat itulah yang akan ditariknya kembali. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin Anda akan bingung di sini ketika misalnya saya menjelaskan. Coba kita langsung melakukannya. PHP Artisan Migrate. Oke, di sini akan ada banyak table sepertinya. Ada task table, file job, password reset, dan users table. Yang mana table kita hanyalah yang ini. Yang ini ignore dulu untuk sekarang, karena kita juga akan menggunakannya tapi nanti. Alright, coba cek dulu di table plus apakah sudah masuk table yang kita migrate. Sepertinya sudah. Ini adalah table yang baru saja kita buat. Ada list di sini. Bedanya tadi sama yang ini, yang tadi tidak ada yang namanya created add dan updated add-nya, tapi sekarang ada. Boleh ini tidak ada, boleh aja. Anda bisa buat di sini hilangkan, terus dia tidak akan masuk. Namun seperti yang saya bilang, untuk pembuatan table biasanya dua field ini akan sangat penting sekali. Oke, oleh karena itu yang pertama coba dulu kita isi secara manual dulu. Untuk yang pertama itu misalnya learning, dan untuk ini kita buat aja now di sini. Itu adalah SQL function yang kalau Anda tidak tahu itu membuatkan waktu sekarang. Dan di sini kita akan buat misalnya singing, misalnya seperti itulah. Now, dan di sini kita buat now juga. Dan sekarang command S atau control S, maka dia akan tersimpan. Dan kita refresh sekarang di browser, harusnya kita sudah baik-baik saja di sini, tidak ada masalah lagi. Kenapa seperti itu? Hanya karena memang task table lah yang kita buat tadi. Maka jika ada di sini schema create task, ya, dia akan membuat kita task table sesuai dengan apa yang kita buat sebelumnya. Hanya saja sekarang kita menggunakan yang namanya migration. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang mungkin Anda berpikir bagaimana cara kita memodifikasinya. Sebenarnya ada banyak caranya. Yang pertama, Anda bisa lakukan PHP Artisan Migrate Rollback sesuai apa yang kita pelajari tadi. Yang saya kasih tahu tadi bukan kita pelajari. Coba cari untuk migrate. Ya, ini dia. Rollback ini sama dengan menarik ulang tabel yang sudah kita masukkan. Tapi ingat, the latest ya, atau the last-nya lah, yang terakhir lah. Nah, contohnya tadi yang kita migrate ke database tadi itu 4 table. Ya, jika Anda ingat ini dia. Ada 4 table. Jika misalnya kita rollback sekarang, ya PHP Artisan Migrate Rollback, maka harus Anda perhatikan bahwa semua tabelnya sudah di rollback. Yang artinya sekarang jika kita refresh di table plus, semua akan hilang kecuali migration. Migration ini kenapa tidak terhapus? Hanya karena ketika misalnya kita masukkan migration ke dalam database ini, maka dia akan masuk ke sini otomatis. Itu jika Anda tidak tahu. Coba dulu kita pergi ke terminal kembali, PHP Artisan Migrate, kita refresh kembali di migration ini, harusnya dia sudah masuk di sini. Nah, jika Anda lihat di sini ada file job, password reset, users, dan juga task table. Jadi migration ini sebagai apa bisa dibilang ya, pemberitahu bahwa sebenarnya table kok sekian gitu. Tadinya ketika misalnya Anda rollback, Anda bisa menambahkan satu file sebenarnya di situ. Bukan satu file pula. Contohnya seperti ini, PHP Artisan Migrate Rollback, maka dia akan menarik semua
table yang ada di sini sehingga tinggal migration. Dan kemudian misalnya Anda ingin menambahkan satu field di sini. Contohnya satu field yaitu adalah boolean misalnya, dan itu Anda buat misalnya mark ya. Mark itu entah check, uncheck seperti itu kira-kira. Dan defaultnya kita akan buat di sini false. Nah, saya lupa di sini memberitahu bahwa kita bisa buat default value di sini, dan untuk string ini juga bisa sebenarnya dikasih apa bisa dibilang ya. Kalau varchar itu biasanya kan ada value karakternya gitu. Misalnya entah itu mau dibuat 191, 225, misalnya entah itu 25 karakter, entah itu 32 karakter, Anda bisa buat di sini. Ya, jika Anda lihat di sini karena saya menggunakan VS Code, di sini nama kolomnya, di sini adalah length-nya. Oke. Sekarang by default dia akan masuk 225 jika Anda tidak tahu. Ya, kenapa saya tahu? Hanya karena saya sudah sering menggunakan Laravel, maka saya tahu default value-nya apa. Namun terkadang ini error di beberapa MySQL yang saya sangat merekomendasikan Anda untuk membuat di sini 191. Alright, jika sudah, sekarang kita akan pergi ke terminal PHP artisan migrate. Maka sudah masuk tabelnya dan kita refresh di table plus. Harusnya sekarang kita sudah mempunyai satu field baru. Coba kita lihat pada task table, di sini ada mark field. Yang mana sebenarnya kan ini tidak kita perlukan. Maka yang Anda lakukan adalah rollback kembali, terus migrate lagi. Tapi jangan lupa setelah rollback ini akan Anda hilangkan. Kira-kira seperti itulah. Sebenarnya ini butuh cuma untuk case kita tahu salah pala. Ya, ini kita hapus. Terus Anda lakukan PHP artisan migrate rollback. Terus Anda buat sini PHP artisan migrate lagi. Yang mana sebenarnya itu akan makan waktu. Coba dulu kita lihat PHP artisan tadi. Ada nggak keyword yang cepat? Di dropnya terus di rerunnya. Ada sebenarnya. Coba kita lihat. Dan jika di sini ada migrate : fresh. Yang mana drop all tables and rerun all migration. Oke, ini yang kita butuhkan sebenarnya. PHP artisan migrate. Dan kita buat di sini misalnya fresh. Enter. Maka jika Anda lihat drop all tables, migrate again. Sekarang kita refresh di table plus, harusnya mark sudah hilang karena sudah kita hilangkan di migration kita yang ada di sini. Refresh, maka mark sudah hilang. Oke, tapi bagaimana seandainya data ini sudah banyak dan Anda berpikir, saya kalau rollback semua tidak bisa. Saya harus kasih satu field dengan cara tidak merollbacknya. Bagaimana caranya? Oh, itu sangat mudah sekali. Anda hanya perlu buat satu lagi migration. Contohnya seperti ini. PHP artisan make migration. Apa yang ingin Anda lakukan? Seperti yang saya bilang sebelumnya, jika kita ingin membuat table yang namanya task, maka kita buat namanya create task table. Anda bisa buat bahasa Indonesia, terserah. Tapi yang jelasnya itu yang dianjurkan, maka itu yang saya buat. Kira-kira seperti itulah. Personal lah itu. Nah, di sini kan kita ingin menambah yang namanya kolom ke dalam task table. Kira-kira seperti itulah. Maka di sini kita buat add column to, di sini to-nya itu kemana gitu, task table. Tapi alangkah lebih baiknya jika Anda bisa di sini bilang apa nama kolomnya. Jadi kolom ini bisa kita hilangkan, terus kita buat di sini nama kolomnya tersendiri. Misalnya itu entah mark, add mark to task table. Alright, jika sudah saya enter, maka harusnya create migration, dan jika Anda add mark to task table nama filenya. Dimana kita lihat itu ada di Visual Studio Code, database, migration, ini dia. Add mark to task table, yang jika kita lihat di sini skema tabelnya itu langsung masuk ke task. Kenapa bisa seperti itu? Hanya karena kita buat di sini prefix to task table. Sehingga dia kenal bahwa sebenarnya inilah tabelku. Aku mau masuk ke sini gitu. Nah, jika Anda tidak percaya, saya akan hapus ini dan coba kita alihkan dia ke users table. Kita enter, dan sekarang jika misalnya kita lihat di sini skemanya sudah add mark to users table, dan jika kita lihat di sini skema tabelnya users. I don't know what happened here, tapi ini sangat magic kan. Anda pun berpikir bingung di sini, kok bisa dia tahu ya gitu. Tapi itulah luar biasanya. Oke, karena kita di sini bukan users table yang kita inginkan, move to trust dan generate again. Kita akan masuk task table di sini, enter. Maka di sini kita akan lihat sudah ada dia, dan di sini kita akan tambah filenya. String itu kita akan menambah sini boolean bukan string. Nah, kita akan buat di sini mark. Kita ingin buat default di sini, silakan buat default di sini. Default false misalnya. Alright, jika sudah, sekarang kita scroll ke bawah. Di sini ada down-nya, dan kita akan bisa buat di sini table drop column yang namanya mark. Alright, jika sudah, sekarang kita bisa pergi ke terminal. Kali ini kita tidak akan melakukan yang namanya migrate fresh ataupun migrate rollback migrate, tidak, tapi PHP artisan migrate. Memasukkan last migration kita.
Nah, Anda ingat tadi yang saya bilang tentang rollback. Ketika misalnya Anda ketikkan PHP artisan rollback, maka dia tidak akan merollback semua migration yang ada di sini. Melainkan dia akan merollback migrate Anda yang terakhir. Oke, coba dulu di task table ini kita refresh, maka harusnya sudah ada mark di sini. Ternyata kita lupa bahwa sebenarnya kita ingin menambahkan field ini tepat setelah list ini, bukan setelah created and updated add. Oke, oleh karena itu apa yang kita lakukan adalah pergi kembali ke terminal, PHP artisan migrate rollback. Maka dia akan menarik tabel yang baru saja kita migrate, which is add mark to task table. Jika kita lihat pada migration yang ada di sini, harusnya sudah tidak ada lagi dia. Tadinya dia ada, sekarang tidak lagi. Coba dulu kita lihat pada Visual Studio Code. Di sini kan kita ingin menambahkan dia setelah list, maka di sini kita bisa buat after list. Atau jika Anda di sini sudah otomatis dia kolom. Setelah kolom apa yang Anda ingin tambahkan, kira-kira seperti itu. Maka jika kita buat di sini list, maka dia akan jatuhnya nanti ke struktur yang mana, coba kita lihat struktur. Maka dia akan masuk ke bawah list ini. Ketika Anda buat di sini ID, maka dia akan masuk ke dalam ID ini. Atau di bawah ID ke dalam ID pula, sorry. Nah, di sini saya akan ganti menjadi list, sehingga jika misalnya kita pergi ke terminal PHP artisan migrate lagi, maka dia akan masuk harusnya tepat di bawah list ini. Kita refresh dengan command R ya, saya lupa bilang kepada Anda. Atau Anda bisa lihat di sini ada reload ya. Kita klik ini, harusnya dia sudah masuk di sini. Dan sekarang mungkin Anda berpikir bagaimana ketika misalnya kita ingin menghapus migrationnya. Apakah kita bisa menghapusnya langsung di sini? Sebenarnya bisa, tapi alangkah baiknya Anda bisa cari di tabel plus, Anda hapus dulu fieldnya. Saya tadi command delete, atau Anda bisa tekan klik kanan di sini, Anda klik delete di sini, terus Anda command S atau control S untuk menyimpannya, maka dia akan sudah hilang. Setelah dia hilang dan sekarang di sini bisa kita hapus. Alright, sekarang kita lakukan PHP artisan migrate fresh. Oh ya, tapi sebelumnya saya buat di sini migrate fresh bukan supaya biar apa-apa ya. Kenapa saya buat migrate fresh? Biar supaya fresh aja. Tapi ketika misalnya data sudah ada, jangan Anda lakukan PHP artisan migrate fresh. Kenapa? Hanya karena jika misalnya ada data penting, dia akan hilang nantinya. So hati-hati bermain dengan migrate fresh ini. Kecuali Anda sudah mempunyai seeder. What the hell is that seeder? Kan gitu. Maka itu akan kita belajari di video-video selanjutnya. Anda akan banyak belajar nanti di sini. Jadi slow aja. Saya akan ajarin nanti semuanya. Untuk sekarang Anda harus tahu bahwa sebenarnya di Laravel itu ada migration, which is very very cool. I'll see you in the next video.